Oke, berjumpa lagi dengan saya, Basofi. Seperti biasa, kita akan membahas tentang teknologi dan programming. Untuk kali ini, kita akan fokus mengenai basic pemrograman atau basic programming. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Indah Basofi Sudirman. Saya bekerja di salah satu tech company atau salah satu company yang bergerak di bidang point of sale terbesar di Indonesia. Di situ saya sebagai software engineer atau programming atau back-end developer. Oke, mengenai konten kita kali ini, saya akan membahas 4 materi utama di sini. Mungkin ketika materi awal atau programmer, coding, dan bahasa pemrograman saya tidak terlalu bahas begitu dalam, soalnya ini mengenai sekedar teori atau mengenai pemahaman, sedangkan saya akan sedikit lebih mendalami di bagian back-end-nya. Oke, tanpa perlu lama lagi, kita bahas mengenai programmer. Apa sih itu programmer? Programmer adalah orang yang bertugas untuk mengembangkan perangkat lunak atau aplikasi. Jadi bisa dibilang profesi saya itu juga sebagai programmer atau orang yang bertugas mengembangkan perangkat lunak. Namun di situ saya lebih fokus lagi atau spesifik lagi programmer apa? Programmer di bagian back-end. Nah, oke. Berikutnya coding. Apa sih itu coding? Singkatnya, coding adalah interaksi antar orang atau si programmer tersebut dengan komputer. Maksudnya interaksi di sini seperti apa sih? Intinya, coding di sini yaitu gimana caranya seorang programmer itu bisa berinteraksi atau bisa saling berkomunikasi atau bisa memerintah komputer sesuai dengan keinginan kita. Nah, di situ mungkin analogi seperti ini sih. Memang komputer bisa paham mengenai bahasa-bahasa kita, mengenai perintah kita. Nah, di situ ada yang namanya programming language atau bahasa pemrograman, di mana sebenarnya bahasa pemrograman ini mirip dengan kehidupan kita sehari-hari. Contoh, saya berdomisili di Jawa Timur. Biasanya untuk bahasa komunikasi saya dengan rekan-rekan saya, teman saya, keluarga, segala macam, itu menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Jawa. Di mana kita, karena di circle tersebut, itu saling mengerti bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Lain cerita, misal saya tinggal di Jawa Timur, oke, terus saya itu hanya bisa menggunakan bahasa Prancis. Sedangkan di lingkungan saya itu nggak ada yang mengerti bahasa Prancis. Nah, itu sama halnya dengan komputer. Komputer itu hanya bisa memahami bahasa pemrograman dari komputer. Sehingga mau nggak mau kita harus mengerti bahasa dari komputer tersebut. Oke, mulai paham kan? Oke. Di sini secara pengertian bahasa pemrograman yaitu merupakan bahasa atau aturan atau sintak yang dibuat agar komputer dapat mengerti perintah dari programmer atau saling berinteraksi. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini ditampilkan ada banyak bahasa pemrograman. Mungkin di sini nggak semua bahasa pemrograman, namun di sini lumayan banyak lah contoh-contoh bahasa pemrograman. Contoh di sini sebagian besar ada bahasa pemrograman JavaScript, ALM, TypeScript, Scala, Python, Go, Ruby, Swift, Java, Object-C, Unity,
dan Rust. Nah, di mana masing-masing bahasa pemrograman tersebut sebenarnya mempunyai spesialisasi atau biasanya ditujukan kepada fokus-fokus pemrograman tertentu. Contoh di sini itu kita membahas mengenai 4 platform atau 4 media untuk bahasa pemrograman. Contoh di sini kita ada front end web development, ada back end web development, ada mobile development, ada game development, ada desktop application, ada sistem programming. Oke, mungkin karena di sini kita lebih fokus mengenai back end, jadi di sini ada contoh misal di dalam bahasa back end web development itu ada salah satu bahasa pemrograman di mana salah satu bahasa tersebut bisa kita aplikasikan ke banyak tempat atau banyak platform. Contohnya di sini ada bahasa pemrograman JavaScript, yang mana JavaScript tersebut mempunyai kelebihan yaitu bisa kita implementasi di bidang front end, bisa kita implementasi di bidang back end. Nah, contoh cuma mungkin untuk masing-masing bidang tersebut, meskipun core bahasanya itu JavaScript, biasanya itu ada semacam pengaplikasian lain atau tambahan dari JavaScript tersebut. Misal, kalau di sisi backend, nanti biasanya namanya bukan JavaScript. Biasanya kita menggunakan bahasa pemrograman Node.js. Oke, contoh misal lagi ada di web development, biasanya dia itu nggak sekedar pakai JavaScript aja, mungkin nanti ada kayak tambahan framework berupa kayak React.js seperti itu. Oke, kita lanjut materi berikutnya. Nah, di sini mengenai backend. Oke, backend merupakan salah satu cabang ilmu pengembangan aplikasi yang memastikan apakah aplikasi tersebut bekerja dengan baik atau tidak. Di mana backend ini lebih ke mengurusin logik-logik atau urusan dapur. Jadi, dari sisi pengguna aplikasi tersebut, biasanya dia itu tidak melihat secara langsung apa sih yang dikerjakan oleh backend. Nah, sedangkan biasanya pengguna aplikasi itu melihat secara langsung tampilan yang disajikan oleh si front-end developer. Oke, kita lanjut aja. Nah, di sini ada beberapa ilustrasi yang mana sebelumnya sempat kita singgung mengenai front-end dan juga back-end. Nah, berdasarkan ilustrasi gambar tersebut, di sini pekerjaan atau fokus di bidang front-end yaitu mengerjakan sesuatu yang tampil atau terlihat secara langsung oleh pengguna aplikasi. Contohnya, di sini ada hewan yang sedang berenang di dalam laut. Maksud saya berenang di atas laut atau di atas air lah. Nah, di situ singkatnya yang terlihat ketika di atas permukaan air itu hanya bagian contoh. Di sini kan ada kayak semacam bebek dan juga hamster. Nah, sekilas jadi itu yang bisa dilihat oleh pengguna aplikasi itu si bebek dan hamsternya. Sedangkan pengerjaan back-end atau bagian back-end itu biasanya nggak terlihat secara langsung. Contoh, nah di sini mungkin ilustrasinya yang mana sebenarnya si bebek sama si hamster tersebut bisa mengapung di atas permukaan air berkat bantuan si bagian back-end. Contohnya di sini seperti ada gambar kayak gurita, ada kaki, ada tangan.
dan sebagainya. Oke, mungkin biar lebih jelas, ada contoh kasus yang lebih gampang kita pahami, yaitu contoh kasus berikut. Oke, di sini tujuan utama atau main goal-nya, yang mana suatu tempat makan itu bagaimana dia itu bisa tahu atau menerima pesanan dari si pelanggan. Setelah pesanan diterima, berikutnya pesanan tersebut kita masak atau kita olah. Setelah berhasil kita olah, kita sajikan atau kita berikan ke pelanggan kita. Nah, di sini ada beberapa spesialis atau beberapa bagian yang bisa membantu pekerjaan tersebut. Contoh, mungkin biasanya ketika kita datang di suatu tempat makan, hal pertama yang kita lakukan adalah memesan makanan tersebut. Nah, biasanya dalam memesan makanan ada namanya semacam waiters atau semacam pelayan di sini. Di situ biasanya dia kayak menanyakan, "Mbak, Mas, mau pesan apa?" Seperti itu kan. Yang mana untuk case atau kasus pertama, orang yang bertugas sebagai pelayan tersebut biasa kita sebut sebagai pekerjaan API. Nah, tugas pertama kan dia menanyakan dari sisi pelayan. Dia itu menanyakan pelanggan tersebut mau pesan apa. Setelah dia sudah dapat, oh ternyata misal pelanggan tersebut mau pesan burger. Nah, pelayan tersebut akan langsung menyampaikan informasi tersebut kepada back-end developer atau kepada bagian dapur. Yang mana bagian dapur kan biasanya itu tidak terlihat langsung sama pembeli. Biasanya kan di bagian belakang kan. Biasanya pembeli itu nggak mau tahu entah dia mau masak model apa, yang penting masakan sampai di meja tempat makannya. Jadi ibarat dari pekerjaan developer atau development, back-end itu di bagian dapur. Setelah dapur selesai, nah berikutnya itu butuh pelayan lagi agar bisa disajikan kepada si pelanggan. Nah, ketika kita mau menyajikan makanan tersebut ke pelanggan, disitulah yang kelihatan langsung oleh si pelanggan. Makanya biasanya itu yang kelihatan langsung itu disebut dengan front-end developer, atau yang bisa dirasakan langsung oleh pelanggan. Oh, ternyata makanannya sudah sampai, bisa dimakan, enak, segala macam. Itu untuk case atau kasus yang pertama. Sebenarnya ada lagi untuk case yang kedua, yaitu biasa disebut sebagai full stack. Yang mana secara garis besar, full stack ini merangkap atau mengerjakan ketiga bagian kerjaan ini. Contoh, ketika ada orang yang jualan di dalam mobil box ini, dia juga sebagai pelayan, maksudnya menanyakan pelanggan mau pesan apa. Setelah pelanggan sudah selesai pesan, dia akan masak sendiri, berarti dia bekerja sebagai back-end-nya. Setelah selesai dimasak, dia sajikan kepada pelanggan, kembali lagi ke API. Lalu setelah disajikan ke pelanggan, pelanggannya bisa merasakan langsung makanannya atau melihat langsung makanannya, berarti itu mengerjakan bagian front end. Di situ apakah pekerjaan full stack ini bisa kita bilang lebih superior daripada pekerjaan yang back end, front end, dan API? Belum tentu. Soalnya dalam kasus real atau dalam suatu industri, ada kalanya industri tersebut butuh full stack developer, ada kalanya butuh yang spesialis, tergantung seberapa kompleksitas atau seberapa besar aplikasi itu mau dibikin. Biasanya seperti itu. Gambaran besarnya, biasanya full stack development atau full stack ini
jarang yang mengerjakan, atau satu orang itu jarang mengerjakan aplikasi yang cukup besar. Contoh aplikasi besar yaitu point of sale seperti pekerjaan saya. Atau contoh lagi yang aplikasi besar, misal Gojek, nggak mungkin kan dikerjakan oleh satu orang. Atau misal e-commerce, Tokopedia, Shopee, dan segala macamnya. Di situ kan pasti minimal ada bagian API, front end, dan back end. Seperti itu. Oke. Next, nah di sini kita bisa melihat roadmap atau hal-hal apa saja sih ketika kita ingin mempelajari back-end developer, itu kita harus menguasai bidang apa aja. Contohnya di sini, kita itu harus mengerti mekanisme dari internet. Maksudnya mekanisme internet itu bukan sekedar kita, oke lah, kita sudah bisa biasanya sosmedan, Facebook segala macam. Maksud saya internet itu nggak sekedar menggunakan internet, tapi di sini kan ada detailnya nih. Kita harus tahu beberapa gimana internet itu bisa berjalan. Misal di sini gambaran utamanya kan seperti itu. Gimana internet berjalan, apa itu HTTP, bagaimana browser itu bisa berjalan, dan lain sebagainya. Setelah internet, kita harus mempelajari apa? Meskipun kita belajar mengenai back-end developer, kita diwajibkan juga tahu mengenai basic dari front-end developer juga. Loh, bukannya tadi itu kalau kita sudah back-end itu nggak ngurusin front-end, dan front-end nggak ngurusin back-end, kalau udah spesialis masing-masing. Secara garis besar memang seperti itu. Namun, untuk dasar pengetahuan itu tetap dibutuhkan. Kenapa kok dibutuhkan? Contoh, kalau di kasus restoran ini, meskipun back-end itu hanya bertugas memasak suatu makanan, namun back-end ini harus tahu makanan seperti apa yang biasanya itu dipesan oleh user, atau biasanya tuh user itu suka makanan yang asin atau makanan yang manis segala macam. Lah, sedangkan kita bisa tahu manis, asin segala macam itu mau nggak mau harus lewat jalur front end, atau harus tanya langsung ke user, atau harus mengamati perilaku dari user. Dan yang bisa berinteraksi atau dapat feedback langsung dari user itu pasti pertama itu lewat si front end-nya dulu. Oke. Itu alasan utama kenapa kok kita harus belajar basic dari front end. Berikutnya, kita harus mempelajari mengenai OS. Yang mana, kenapa kok kita harus mempelajari OS? OS yaitu suatu operating system, di mana OS ini merupakan bagian terbesar atau bagian dasar di mana suatu aplikasi yang kita bikin itu bisa berjalan. Tanpa OS, aplikasi kita itu nggak mungkin bisa berjalan. Jadi mau nggak mau, kita harus mempelajari OS dasar yang ada di situ. Contoh di sini, biasanya paling sering kita harus tahu mengenai terminal. Penggunaan terminal seperti apa? Kalau di Windows biasanya seperti CMD seperti apa, PowerShell seperti apa. Kalau misal di Linux itu terminalnya seperti apa, bahasa bash programmingnya itu seperti apa. Nah, itu kita harus tahu dan lain sebagainya. Oke, mungkin untuk materi kali ini kita tidak akan membahas mengenai detail atau keseluruhan dari back-end developer roadmap ini. Cuma sekedar tahu aja, yang mana nanti lambat laun kita akan mempelajari satu persatu dari ilmu tersebut. Oke, nah di sini ada berikutnya, mungkin secara garis besar saja yang saya bahas ya.
biasanya backend itu juga ngurusin mengenai database. Setelah database seperti tadi kan, backend itu interaksi dengan API, dan biasanya orang yang menghandle API ini orang yang di bagian backend. Seperti itu. Kenapa kok API ini dimasukkan ke dalam backend? Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini sebagai dasar atau ilmu dasar yang harus dikuasai oleh backend developer, terutama di sini sebagai backend di dalam web ya. Soalnya di industri itu paling sering itu identiknya backend itu pasti di dalam web. Meskipun aplikasi yang berbasis non-web itu sebenarnya juga ada backend-nya. Contoh, mobile development, Android, pasti ada backend-nya juga di dalamnya. Cuman di industri kita paling sering biasanya kalau orang yang mengerjakan platform-platform tertentu, misal Android, misal iOS, atau desktop, di situ disebutnya atau digolongkan ke platformnya tersebut. Misal Android developer, iOS developer, desktop developer, seperti itu. Oke. Nah, dari keempat ilmu dasar ini terdiri dari basic programming, database, server, dan aplikasi. Yang mana basic programming ini wajib kita pahamin untuk semua lini bahasa pemrograman atau keilmuan programming. Contoh, dari sisi front-end pun kita harus menguasai bahasa pemrograman front-end-nya juga. Nah, biasanya hal-hal dasar minimal kita itu harus tahu mengenai contoh penggunaan variabel atau tipe data, pengkondisian atau biasa kayak if, else, switch case, terus ada perulangan, itu biasanya itu istilahnya seperti for, terus ada do, ada yang do while, segala macam, functional programming, segala macam. Nah, itu kita harus pelajari terlebih dahulu. Jadi di sini kita itu harus urut, nggak boleh langsung loncat. Misal kita belum belajar mengenai basic programming, tiba-tiba kita langsung belajar API. Nah, sebaiknya jangan seperti itu. Kita harus urut dulu. Nah, setelah kita sudah mulai memahami basic programming, berikutnya barulah kita mempelajari mengenai database. Yang mana biasanya fungsi database tersebut itu ada 4 bagian, yaitu bagian yang membuat suatu data. Setelah kita berhasil membuat, biasanya kita membaca data tersebut atau read. Terus berikutnya setelah read itu ketika kita ingin mengedit, merubah-rubah data, kita harus melakukan namanya update data. Nah, selain update, terkadang kita juga diperlukan untuk menghapus suatu data, yaitu menggunakan mekanisme delete. Nah, setelah kita berhasil mempelajari database, barulah step berikutnya atau langkah berikutnya kita mempelajari dari sisi server. Yang mana server ini berkaitan juga dengan backend developer. Biasanya paling sering kita alami di dalam server itu minimal kita bisa deploy aplikasi. Apa sih deploy aplikasi? Deploy aplikasi adalah mekanisme ketika kita mengunggah atau mengupload aplikasi kita yang biasanya kita bikin secara lokal atau misal di laptop kita nih, ketika kita ingin berada di internet atau di dalam suatu website, mau nggak mau kita harus mengupload aplikasi kita ke hosting atau ke suatu server. Nah, setelah kita selesai mengupload, nggak sekedar upload terus tiba-tiba langsung bisa dipakai. Nah, di situ biasanya juga ada mekanisme web service, yang mana ada setting-settingan tertentu
supaya aplikasi kita itu bisa diakses ke banyak orang atau ke biasanya protokol HTTP atau HTTPS. Nah, seperti itu. Untuk menyeting server, paling sering itu server itu menggunakan operating system Linux, yang mana kita wajib juga paham mengenai basic-basic penggunaan Linux tersebut. Oke nih, misal kita sudah selesai belajar programming language, database, terus server. Nah, berikutnya barulah kita mempelajari yang namanya API. Di dalam API itu ada beberapa bagian. Yang paling sering atau umum dulu yang kita implementasi yaitu berupa REST API atau RESTful API. Terus ada JSON. JSON ini adalah tipe data termasuknya. Terus atau struktur data ya. Terus ada mekanisme authentication. Authentication ini seperti kayak OAuth, terus ada token segala macam. Terus ada juga berikutnya dokumentasi API. Oke. Setelah kita mempelajari teori-teori atau ilmu-ilmu bidang ini, barulah kita mulai perlahan itu mengimplementasi atau mulai mempraktikkan teori tersebut. Yang mana biasanya untuk basic programming setelah kita kuasai contoh untuk kasus kita kali ini atau materi kita berikutnya, kita akan fokus terhadap salah satu bahasa pemrograman dulu, yaitu menggunakan Node.js. Untuk awal disarankan kita itu mempelajari satu bahasa pemrograman dulu sampai implementasinya selesai. Contoh di sini kan sampai bisa diakses melalui API, barulah kita bisa mencoba untuk implementasi atau mempelajari bahasa pemrograman yang lain. Oke, misal kita sudah paham nih mengenai bahasa pemrograman Node.js. Nah, berikutnya kita pelajari juga salah satu database untuk kita implementasi di dalam proyek tersebut. Nah, salah satu database yang mungkin umum atau familiar kita dengar yaitu database MySQL. MySQL ini singkatnya database yang bertipe relational database. Oke, mungkin untuk detailnya mungkin bisa di bagian atau di materi database. Next, setelah kita udah bisa nih implementasi MySQL, lalu step berikutnya apa? Nah, seperti yang tadi kita terangkan, yaitu kita mengupload atau deploy aplikasi kita ke suatu server atau ke suatu hosting. Oke, misal setelah kita selesai menguploadnya, barulah kita memvalidasi atau mencek apakah aplikasi kita itu sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Biasanya itu untuk pekerjaan backend itu menggunakan API, di mana kelebihan dari API juga ini kita nggak harus ketika kita belajar backend kita itu nggak harus mengimplementasi backend tersebut ke dalam kerjaan frontend. Jadi biasanya kita menggunakan tools yang namanya Postman. Seperti itu. Oke. Lalu dari sekian materi yang kita terangkan tadi, mungkin dapat kita simpulkan untuk membuat aplikasi dibutuhkan programmer atau orang yang ngerti program. Programmer tersebut bertugas untuk memberikan perintah kepada komputer. Nah, agar komputer dapat mengerti perintah dari programmer, maka programmer wajib menguasai atau mengerti bahasa dari pemrograman. Nah, salah satu bahasa pemrograman yaitu Node.js. Bahasa tersebut difokuskan
untuk pekerjaan atau programming yang bersifat back-end. Nah, back-end merupakan salah satu ilmu pengembangan aplikasi yang memastikan aplikasi tersebut berjalan dengan baik atau dapurnya atau fungsinya itu berjalan dengan baik. Seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan.